Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqih wa hadana bihidayatih wa azzana bidinih amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ada pelajaran dari Allah kepada orang-orang yang beriman, khusus terkait dengan pertanggungjawaban di akhirat, dan ini terkait dengan ibu-ibu, terkait dengan wanita, dengan perempuan. Di surat At-Tahrim ayat 11 dan 12, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah membuat perumpamaan atau memberikan pelajaran lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika istri Fir'aun tersebut berkata, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ketika istri Fir'aun tadi berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Rob, dirikan untuk saya di sisimu rumah di surga. Wa najjini, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Istri Fir'aun ini bernama Asiyah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, salah satu tugasnya ialah bertabligh, berdakwah, mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk menjadi orang yang beriman. Dan bahkan Nabi Musa juga diberi bekal oleh Allah dengan mukjizat, tongkat yang dipegangnya ketika dilemparkan menjadi ular yang besar. Tangannya ketika dimasukkan ke dalam sakunya, maka tangan itu kemudian keluar dalam keadaan putih, dalam keadaan, sekali lagi, putih. Kemudian Fir'aun mengundang para ahli sihir untuk kemudian menandingi Musa di situ. Maka ketika itu ahli sihir mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan Musa, bukankah kalau kami bisa mengalahkan Musa, bukankah kami akan mendapatkan upah dari kemenangan tersebut? Maka diiyakan oleh Fir'aun, bahkan akan dijadikan orang-orang yang dekat dengan Fir'aun menjadi asistennya. Ketika itu kemudian mereka para sihir tadi lalu melemparkan tali, dan kemudian tali itu berubah dengan ular-ular. Maka setelah itu kemudian Musa melemparkan tongkat tersebut,
dan menjadi ular yang memakan seluruh ya ular-ular atau tali yang nampak kemudian sebagai ular yang bergerak seperti itu. Ya, rupanya dengan kekalahan itu ya, menyadarkan pada ahli sihir tadi itu, selama ini mereka dikenal sebagai ahli-ahli sihir yang sangat ulung. Tapi ketika kemudian dapat dikalahkan oleh Musa tadi, maka serentak mereka itu beriman kepada Allah, percaya seperti kepercayaan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sekalipun kemudian Fir'aun memberikan ancaman bahwa mereka akan dipotong kaki dan tangannya secara bersilang dan kemudian akan dicancang di dalam, yaitu di pangkal-pangkal korma, di pangkal-pangkal pohon korma. Tapi itu tidak menciutkan sedikit pun ya para penyihir tadi itu lalu memeluk ya agama berkeyakinan seperti keyakinan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, sementara Fir'aun baru ketika kemudian sudah hampir meninggal, maka ketika tenggelam ya mengejar Musa dan orang-orang yang percaya yang beriman ya melintasi lautan, dan lautan itu ya tongkat Nabi Musa dari dipukulkan pada laut itu, kemudian muncullah jalan yang kemudian di jalan di laut itu Nabi Musa ya lari dari Firaun dan tentaranya yang lagi mengejar. Tapi begitu kemudian mereka juga mengikuti jalan itu, lalu air itu kemudian menggulung mereka dan jalan itu kemudian menjadi lautan kembali. Selamatlah Musa dan kemudian ke seberang yang lainnya dan orang-orang yang beriman. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya tadi tenggelam. Maka di hampir akhir perjalanan hidupnya itulah ketika hampir ya meninggal dalam konteks tenggelam tadi, Fir'aun kemudian menyatakan beriman pada keyakinan seperti keyakinan Musa, keyakinan dari Harun dan sebagainya. Maka kemudian ya Allah menegurnya, ya engkau beriman pada detik-detik yang paling akhir yang seperti itu, sementara juga sebelum ini kalian telah berbuat zalim, terbuat merusak dalam konteks masyarakat, dalam konteks kemanusiaan. Maka untuk itu Allah masih berikan ya kebaikan, yaitu tubuhnya kemudian ya menjadi utuh, bahkan belakangan sampai sekarang tubuh itu masih utuh. Nah, kembali ke soal tadi di situ ya, satu hal yang juga perlu dikatakan bahwa bahkan Fir'aun pun mengaku sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Artinya puncak kekufuran itu ada pada Fir'aun. Dan seorang perempuan yang bernama Asyah tadi itu menjadi istri dari Fir'aun tadi, lalu beriman mengikuti agama yang dipegang oleh Nabi Musa, Nabi Harun, yaitu Islam. Ya, percaya kepada Allah, percaya dengan seluruh komponen-komponen iman yang lain seperti itu. Lalu ia kemudian disiksa oleh Fir'aun, diterik matahari yang sangat panas ya. Dan ketika itulah ungkapan kemudian dari Asyah dari Robbi banili indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini adalah posisi yang sangat ekstrim. Sekali lagi, suaminya yang bahkan mengaku sebagai Tuhan seperti itu, justru di dalam keluarganya itu muncul orang yang kemudian bahkan orang dekatnya ya, yaitu istrinya itu punya keyakinan yang berbeda dengan suaminya yang seperti itu. Maknanya juga bagi kita semuanya, sekali lagi ya, kalau kemudian seorang suami soleh, istrinya kemudian juga solihah ya, mungkin itulah hukum yang umumnya. Sedangkan hukum yang umum lagi, ketika suami itu kemudian menjadi orang yang kufur ya,
karena sebagai pemimpin, ya, maka kemudian yang dipimpin juga menjadi kufur, itu pada umumnya, ya. Nah, tetapi sekali lagi ada kondisi khusus, dan kondisi khususnya lah yang dijadikan pelajaran bagi kita. Memang sangat ekstrim sekali, ya. Orang dalam lingkungan keluarga kayak Fir'aun begitu, punya istri yang istrinya itu kemudian akhirnya beriman kepada Allah. Maka ini pelajaran bagi semuanya. Tidak ada alasan apapun dalam kondisi apapun bagi para perempuan, ibu-ibu, ya, para istri, ya, untuk sekali lagi bersikap dengan sikap yang baik, bersikap dengan keimanan yang teguh, ya, dalam kondisi apapun, hatta suaminya itu seorang yang seperti Fir'aun. Rasanya Fir'aun adalah seorang suami, ya, yang paling kufur kepada Allah, yang paling zalim. Kalau yang kufur dan paling zalim itu saja, ya, masih bisa kemudian seorang istri yang memiliki keimanan, maka maknanya sekali lagi untuk suami di bawah itu tentu sekali lagi tantangannya tidak sedahsyat itu. Lalu masih ada lagi, ya, ayat berikutnya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maka ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman juga, yaitu Maryam, ya, putri dari Imran, ya, yang kehormatannya terjaga, ya, kemudian oleh Allah dijadikan sebagai perempuan, ya, yang lalu Maryam tadi mengandung tanpa ada hubungan seksual, ya, tanpa disentuh oleh laki siapapun, ya. Dan kemudian si Maryam ini juga wasaddaqat bi kalimati rabbiha, ya, dia, ya, membenarkan, ya, firman-firman Tuhannya dan bahkan kitab suci Tuhannya, dan ia termasuk, ya, minal qanitin, termasuk perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cobaan yang diberikan Allah kepada Maryam ini sangat dahsyat. Ya, bahkan Maryam suatu hari menjelang kelahiran anaknya itu, ya, bahkan mengatakan, ya laitani mutu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya, di surat Maryam. Ya, alangkah lebih baiknya kalau sebelum ini saya mati saja, sehingga tidak lagi kemudian diingat, saya dilupakan oleh masyarakat. Tapi kemudian diberikan cobaan seperti itu. Lalu ketika ia menghadapi kaumnya, membawa si Nabi Isa yang dilahirkan, ya, tanpa bapak itu, ya, maka kemudian kaumnya menuduhnya berzina. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa kanat ummuki baghiyah. Gampangnya begitu, wahai Maryam, engkau adalah dari keluarga besar, dari keluarga yang baik, ya. Wahai, ya, sekali lagi saudara perempuannya Harun. Ya, ini Harun, ya. Ada yang menyebut itu bukan Harun Nabi Harun, tapi itu adalah Harun saudara laki-lakinya Maryam, anak dari Imran, ada yang menyebut begitu. Ya, bisa juga dalam konteks orang yang baik itu dihubungkan dengan orang yang baik. Harun, ya, saudara Nabi Musa itu juga baik, Maryam juga baik, dihubungkan dengan orang yang baik. Panggilan seperti itu menjadi sekali lagi juga biasa dalam konteks kehidupan. Dalam kaitan dengan inilah kemudian Maryam dituduh sekali lagi berzina, ya. Ini bukan suatu yang gampang. Lalu Maryam menunjuk anaknya itu, lalu anaknya yang masih merah itu kemudian berbicara bahwa ia adalah utusan Allah, ialah Nabi Allah. Ya, pendek kata dengan kata lain, ini juga bukan percobaan, bukan sekali lagi cobaan yang ringan, ini juga cobaan yang besar. Tapi dia wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin, membenarkan firman-firman, ya, Tuhannya dan kitab Tuhannya, ya, wa kanat minal qanitin, dan ia termasuk
wanita yang taat. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.